Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Kalau menurut saya, seharusnya manajemen Manchester United itu tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada Ole Gunnar Solskjaer beberapa bulan yang lalu. Karena faktanya bahwa Ole gagal mempersembahkan satu pun gelar untuk Manchester United musim lalu. Padahal peluangnya sudah cukup terbuka. Kita tahu Manchester United sempat berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara Premier League musim lalu. Dan juga bisa lolos ke Grand Final dari Europa League musim lalu. Tapi MU gagal menjadi juara teman-teman. Nah, banyak yang mengatakan bahwa MU itu kekurangan pemain. Maka itu di awal musim ini, manajemen klub tentunya dengan persetujuan dari Ole Gunnar Solskjaer membeli beberapa pemain yang sudah matang. Artinya sudah punya pengalaman dan juga tentunya skillnya tidak perlu diragukan lagi. Cristiano Ronaldo yang kembali ke Manchester United, Rafael Varane yang gabung ke Manchester United, dan Jadon Sancho, pemain yang sudah lama diincar oleh Ole Gunnar Solskjaer juga gabung ke Manchester United. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk gagal mempersembahkan sebuah gelar untuk Manchester United musim ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bertolak belakang. Ya, di awal musim ini MU menjadi tim yang sudah banyak mengalami kekalahan. Bukan saja di Premier League, tetapi juga pernah kalah di Champions League dan juga telah tersingkir dari Piala Liga. Kemudian MU juga menjadi satu-satunya tim besar yang telah banyak kemasukan gol. Coba saja teman-teman bayangkan, setelah 12 pertandingan MU itu telah kemasukan 21 gol. Ini tentu sudah menandakan situasi yang darurat di Manchester United. Sehingga mau tidak mau, manajemen Manchester United perlu memecat Ole Gunnar Solskjaer. Tapi saya pikir, ya ini hanya pemikiran saya saja, mungkin saya salah, bahwa Ole itu dikerjain teman-teman. Bukan saja dikerjain oleh manajemen klub, karena seharusnya manajemen klub itu sudah paham bahwa Ole itu sudah mentok musim lalu. Nah, mereka seharusnya mencari pengganti yang punya pengalaman jauh lebih baik daripada Ole dan tentu punya wawasan taktik yang jauh lebih luas. Tapi ternyata Ole tetap dipertahankan. Nah, dasarnya apa? Mungkin karena dia mantan pemain, mungkin karena dia pernah sukses sebagai pemain untuk Manchester United, dan mungkin juga karena dia adalah sosok yang bisa mengorbitkan pemain-pemain muda di Manchester United. Tapi kan dia belum pernah mengorbitkan pemain-pemain muda sejauh ini. Siapa? Greenwood. Saya pikir dia belum bisa membina Greenwood. Lihat saja cara permainan Greenwood. Masih egois, jarang membagi bola, lebih ingin mencetak gol bagi dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang memang dia bisa perform, kadang-kadang tidak bisa perform. Jadi saya juga agak bingung kenapa manajemen dari Manchester United itu tetap ingin mempertahankan Ole Gunnar Solskjaer. Maka itu pernah saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa jangan-jangan nih gaji dari Ole ini rendah. Jadi ya untuk manajemen ya bagus saja pertahankan Ole kan daripada mencari pelatih baru yang gajinya jauh lebih besar dibandingkan Ole Gunnar Solskjaer. Ya pada intinya asalkan MU itu tetap berada di papan atas ya gak ada masalah tetap menaruh Ole Gunnar Solskjaer itu sebagai manajer. Tapi kan akhirnya terlihat di musim ini ketika tim-tim lain itu performance-nya jauh lebih baik daripada Manchester United, maka terlihat gap yang cukup besar antara Manchester United dengan klub-klub besar lainnya. Seperti Chelsea, seperti Liverpool, dan juga Manchester City. Ya Arsenal juga oke lah, menurut saya juga awal musim ini performance-nya lumayan baik walaupun kalah lagi lawan Liverpool. Tapi kan at least Arsenal itu tidak memalukan seperti Manchester United. Bukannya saya membela klub yang saya support, tapi teman-teman juga bisa melihat dari performance dan juga dari statistik bahwa at least Arsenal itu masih bisa menang lawan klub papan tengah atau juga klub papan bawah. Tapi MU ini kan baru saja kalah lawan salah satu tim promosi yang sebetulnya performance-nya lagi tidak baik. Nah itu juga menjadi salah satu persoalan bahwa ketika MU itu bisa kalah dengan skor telak lawan salah satu tim promosi yang baru saja dilatih pelatih baru, ya gimana caranya nanti MU itu bisa bangkit kembali? Artinya sekarang ini memang sudah saatnya untuk manajemen Manchester United memecat Ole Gunnar Solskjaer. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, belum ada pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ole. Seharusnya memang ada pilihan, ya kan? Memilih Antonio Conte, tapi belum tentu juga Conte itu juga cocok melatih Manchester United. Sehingga memang tidak dilakukan pergantian pelatih pada saat memang Conte masih available. Bisa jadi Zidane, alasannya karena Zidane ini mengenal Cristiano Ronaldo dan juga Varane.
Bisa jadi Erik ten Hag, tapi yang saya baca beritanya ten Hag itu masih sibuk dan ingin melanjutkan karirnya di Ajax. Bisa jadi Brendan Rodgers, tapi Rodgers sendiri pernah menyatakan di salah satu press con bahwa dia untuk saat ini berkonsentrasi melatih Leicester City. Jadi sekarang kesulitan itu dihadapin oleh manajemen Manchester United untuk menunjuk pelatih baru agar bisa segera membangkitkan performance dari MU. Terus apa yang dilakukan? Yang untuk sementara adalah asisten dari Ole, yakni Michael Carrick, yang akan menjadi pelatih sementara di Manchester United. Bisa lebih hancur lagi performance Manchester United. Karena Carrick juga kan adalah anak buah dari Ole. Ya tentu dia juga sudah mengenal karakter para pemain yang sepertinya sulit untuk dibina. Ya, dan saya juga tidak sepakat dengan komen-komen yang saya baca di channel YouTube Triple B dan juga di akun IG saya bahwa semenjak datangnya Cristiano Ronaldo itu performance dari MU mulai jeblok, bahwa mungkin Cristiano Ronaldo itu adalah penyebabnya juga Ole dipecat dan juga performance MU yang jeblok. Padahal salah. Jika teman-teman perhatikan tuh yang paling fight di atas lapangan itu adalah Cristiano Ronaldo. Dia betul-betul ingin meraih kemenangan. Cuma masalahnya dia tidak mendapatkan support yang dia butuhkan secara 100%. Tidak seperti di awal musim. Nah, saya justru berpikir bahwa kemungkinan besar para pemain lain ini tidak suka atau tidak nyaman dengan adanya Cristiano Ronaldo. Karena sekarang spotlight-nya itu semua ke Cristiano Ronaldo. Headline itu lebih sering namanya Cristiano Ronaldo yang keluar ketika dikaitkan dengan performance Manchester United. Ya karena memang dia yang sering menjadi penyelamat. Terus kemana pemain-pemain lain? Kenapa performance dari Bruno ini yang menurun tidak juga disorot? Kenapa yang disorot hanya tentang Ole Gunnar Solskjaer? Kenapa performance dari Maguire itu tidak disorot, yang selalu melakukan blunder, sering melakukan koordinasi yang salah dengan rekannya di center back? Kenapa Lindelof yang kita tahu performance-nya masih belum konsisten, tidak disorot juga? Kenapa De Gea dikatakan bahwa karena defense dari MU ini buruk, maka itu De Gea itu sulit untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan? Padahal kiper pun sebetulnya harus bagus penampilannya. Seperti apa yang kita lihat di Chelsea dan juga di Arsenal dengan Ramsdale dan Mendy. Jika bola itu bisa lewat dari lini pertahanan, maka mereka masih bisa melakukan save. Tapi De Gea terlalu banyak kemasukan gol. Kemudian Fred. Kenapa Fred itu selalu dipilih oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga tidak disorot permainan yang tidak begitu baik dari Fred. Dan juga McTominay yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Seperti yang dia lakukan di pertandingan lawan Watford. Jadi saya pikir bukan sepenuhnya salah dari Ole. Tapi Ole ini dikerjain. Ya, Ole ini dikerjain oleh para pemainnya sendiri karena terlihat jelas para pemainnya sendiri itu tidak perform di atas lapangan dari segi disiplin dan juga dari segi permainan yang taktis yang tentunya saya pikir sudah diinstruksikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Jadi pemain-pemain ini yang perlu dibina secara baik. Nah, artinya sosok pelatih yang masuk itu haruslah sosok pelatih yang punya karisma. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson ketika dia menjadi mentor yang baik, ya, mentor yang pas untuk pemain-pemain muda MU sehingga mereka bermain dengan disiplin. Tapi Ole bukan Sir Alex. Dan juga saya bingung kenapa Sir Alex itu perlu menyelamatkan Ole Gunnar Solskjaer. Dan itu juga yang membuat posisi Ole itu semakin tersudut. Artinya Ole itu bukan sosok yang kuat di MU sehingga mantan pelatihnya itu harus masuk untuk menyelamatkan karir dari Ole. Kan lucu. Sir Alex itu kan adalah mantan pelatih yang menyatakan telah pensiun. Atau Sir Alex saja yang menjadi pelatih MU saat ini kan. Nah, artinya apa? Manajemen Manchester United juga menurut saya tidak becus dalam urusan untuk bisa menangani sosok-sosok yang menjadi pelatih di Manchester United pasca pensiunnya Sir Alex Ferguson. Seperti apa juga yang terjadi dengan Jose Mourinho. Saya pikir Jose Mourinho itu bukanlah pelatih yang buruk untuk Manchester United. Dia berhasil mempersembahkan begitu banyak gelar. Tapi menurut manajemen Manchester United, Jose Mourinho itu tidak pas untuk bisa terus menjadi manajer dari MU karena tampak hubungannya dengan para pemain itu sudah retak dan juga bahwasannya memang performance dari MU tidak begitu baik pada musim tersebut ketika Jose Mourinho itu dipecat. Tapi Ole tetap dipertahankan. Nah, ini kan yang lucu. Artinya Ole ini dikerjain. Yang pertama oleh manajemen MU, yang kedua oleh para pemainnya sendiri. Jadi kasihan juga Ole ini meninggalkan MU dengan catatan reputasi yang buruk. Di mana MU itu berkali-kali kalah musim ini dengan permainan yang lucu yang dilakukan oleh para pemainnya yang sering melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, terutama adalah Harry Maguire. But Ole has no choice. Ole has no choice karena dia adalah mantan pemain Manchester United dan dia tampak jelas mencintai Manchester United sehingga dia bertahan selama mungkin dan berupaya agar bisa mengubah performance dari klub. Tapi yang saya lihat, ini yang saya lihat, mungkin saya salah lihat,
dan saya salah perhatikan tingkah laku para pemain MU di atas lapangan, tapi tampaknya para pemain MU itu tidak bermain seperti halnya untuk menyelamatkan karir dari pelatihnya. Karena terlihat jelas lawan Watford tidak ada semangat, tidak ada disiplin. Bahkan kita lihat mereka terlalu banyak kehilangan bola dan juga sering melakukan kesalahan yang tidak perlu. Jadi kasihan banget Ole ini dipecat karena memang dikerjain oleh para pemainnya sendiri. Seharusnya para pemain itu kompak dan coba untuk menyelamatkan karir dari Ole. Betul MU menang lawan Tottenham Hotspur, tapi Tottenham Hotspur tidak memberikan perlawanan dalam pertandingan itu. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelatihnya dipecatkan. Nah, sekarang ada pelatih baru masuk, Conte. Seharusnya tuh juga manajemen MU memecat Ole ketika gagal musim lalu. Tapi tetap dipertahankan. Kan kasihan sekarang. Ole meninggalkan MU dengan catatan reputasi yang tidak baik. Artinya sebagai pelatih yang gagal mengangkat performance dari Manchester United dan juga yang berkali-kali gagal lawan tim-tim lemah selama dia melatih Manchester United. Kita tahu bukan pertama kalinya MU itu kalah lawan Watford. Betul kan? Nah, jadi kasihan banget ya Ole itu dipecat. Kalau saya berharap ya Ole nanti mendapatkan tempat di klub lain agar dia bisa mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik, dan tentu dia nantinya saya pikir akan kembali juga ke salah satu klub yang berada di Eropa, di liga-liga besar Eropa. Ya kita tunggu saja, karena kita tahu bahwa ini tentu bukan akhir dari Ole Gunnar Solskjaer, apalagi dia sudah punya pengalaman yang cukup baik di Manchester United, walaupun menurut saya dia gagal karena dia tidak berhasil mempersembahkan satu gelar pun. Lumayan Arteta dong ya, kan Arteta kan berhasil membawa Arsenal menjadi juara Piala FA. No hate, only football. Salam sepak bola.